Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dibuka dulu maskernya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan ini kita dapat bertemu, bermuajah walaupun mungkin lewat media lewat media atau lewat medsos dalam rangka LDKS latihan dasar pembinaan siswa. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan tetap kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu patuh pada jalannya, dan kita berharap yang akhir dapat syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Adik-adikku atau anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan memberikan pembinaan kepada kalian yang kemarin sudah terpilih menjadi calon pengurus OSIS. Otomatis setelah terpilih menjadi calon pengurus OSIS, kalian akan mendapat pembinaan dari setiap guru dalam rangka latihan dasar pembinaan siswa ini. Dan itu adalah salah satu syarat untuk lebih meningkatkan kompetensi kalian di dalam kegiatan OSIS tahun ajaran 2020-2021 ini. Dan kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak adalah mendapat tugas dari panitia, yaitu kaitan dengan pembinaan kesiswaan. Baik adik-adikku atau anak-anakku yang Bapak banggakan, adapun maksud dan tujuan daripada pembinaan kesiswaan ini adalah mengusahakan agar para siswa tentunya dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya di sini adalah tentunya manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan ini. Manusia yang memiliki kemampuan berpikir, manusia yang memiliki kecerdasan, dan juga memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Yang berikutnya adalah tujuannya, tentunya ada tujuan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan peran serta dan inisiatif para siswa untuk menjaga pengaruh dari budaya-budaya asing, yang tentunya kalian harus tahu bahwa pembinaan ini tentunya kaitannya dengan pembinaan lembaga pendidikan, ataupun yang kita kenal ada Wiyata Mandala. Wiyata Mandala di sini adalah tentunya suatu pendidikan yang berpola kepada pendidikan-pendidikan, baik itu pendidikan kaitannya dengan kemampuan kalian ataupun dengan akhlak yang tentunya sesuai dengan visi dan misi daripada MTS N5 Kuningan ini. Sasaran pembinaan tentunya adalah di sini adalah seluruh siswa yang sudah mengikuti kemarin pemilihan pengurus OSIS. Dan yang berikutnya adalah materi dan jalur pembinaan. Ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam pembinaan di sini adalah, pertama adalah pembinaan kaitan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah pembinaan pendahuluan bela negara. Yang berikutnya adalah kepribadian dan budi pekerti luhur. Terus pembinaan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan. Berikutnya adalah keterampilan dan kewirausahaan. Terus yang ketujuh adalah pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi. Yang kedelapan pembinaan persepsi, apersepsi, dan kreasi seni.
Jalur pembinaan di sini adalah tentunya melalui LDKS, lah di sini latihan dasar kepemimpinan. Dan perlu kalian ketahui bahwa yang namanya OSIS ini salah satu wadah atau organisasi yang legal dan itu hanya berada di lingkungan sekolah. Dan tentunya manfaatnya adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan baik itu kokurikuler ataupun ekstrakurikuler ya. Dan kebetulan alhamdulillah untuk di MTS 5 Kuningan bahwa kegiatan ekstrakurikulernya sangat banyak sekali, itu disesuaikan dengan bakat dan minat daripada siswa itu sendiri ya. Dari mulai pramuka, paskibra, PMR, silat, terus juga kegiatan olahraganya seperti bulu tangkis, terus juga voli bola, bahkan futsal. Kegiatan keagamanya juga adalah kegiatannya ada fikunisa, seni islaminya yaitu marawis. Itu adalah hal-hal yang disodorkan dalam kegiatan eskul di MTS ini dalam rangka meningkatkan bakat dan minat daripada anak-anak MTS 5 Kuningan ini. Adapun struktur daripada OSIS dan tugas OSIS itu adalah tentunya terdiri dari pembina. Pembina itu adalah kepala madrasah dan wakil kepala madrasah serta guru dan tenaga kependidikan ya. Yang berikutnya bahwa ada perwakilan kelas di dalam struktur itu adalah ada terdiri dari 2 orang ya, yang dimana bertugas selaku mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Di situ yang sudah kalian laksanakan dan mengajukan usulan-usulan untuk dijadikan nanti program kerja OSIS ya. Yang berikutnya juga adalah adapun susunannya terdiri dari pengurus OSIS itu adalah ketua, dibantu oleh wakil ketua, ada sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris, ada bendahara dibantu oleh wakil bendahara. Itu adalah merupakan petugas harian yang notabene yang tadi Bapak sebutkan adalah orang-orang yang atau mungkin anak-anak yang harus punya rasa tanggung jawab lebih dalam menggerakkan organisasi OSIS ini yang ada di madrasah kita sendiri. Adapun susunan daripada pembinaan ini, yaitu pertama adalah di bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini tentunya apalagi kita selaku warga MTS 5 Kuningan harus memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang lebih dibandingkan mungkin siswa-siswa yang lain di luar MTSN Dharma ini. Tentunya kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler juga, bahwa alhamdulillah Sanawiyah ini sudah memiliki ataupun dari dulu sudah ada kegiatan eskul-eskul yang bisa menunjang peningkatan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya melaksanakan peribadatan yaitu sholat 5 waktu, terutama adalah sholat duha yang biasa kita lakukan, dan juga sholat duhur ya, dan juga sholat duhur secara berjamaah, dan juga suka ada kegiatan setiap hari Jumat itu adalah sebelum sholat duha itu adalah membaca Yasin bersama. Dan berikutnya kaitan dengan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah memperingati hari-hari besar agama Islam. Sudah jelas itu melaksanakan perbuatan amaliyah ya,
yang sesuai dengan norma-norma agama, membina toleransi kehidupan antarumat beragama, mengadakan kegiatan lomba yang bersifat keagamaan, dan menyelenggarakan kegiatan seni yang bernapaskan keagamaan. Alhamdulillah dalam lomba-lomba kita selalu ikut lomba-lomba keagamaan, baik itu lomba seni yang bernapaskan keagamaan seperti marawis dan lain sebagainya, dan juga lomba dai lomba dai yang mungkin sudah biasa kita lakukan dalam meningkatkan SDM siswa di MTSN Dharma ini. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana dalam rangka meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tentunya sekolah MTSN 5 Kuningan ini melaksanakan tata upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin, dan petugasnya itu adalah dari setiap kelas yang dikondisikan oleh OSIS tentunya. Di sini OSIS makanya memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya, salah satunya diantaranya tata upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Dan juga bahwa yang berikutnya melaksanakan bakti sosial, di mana kita selaku pengurus OSIS harus juga peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, baik itu terutama terhadap bencana-bencana ataupun santunan-santunan yang mungkin bisa meningkatkan rasa solidaritas kita terhadap sesama, dan itu adalah bagian juga dari kiprah kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus mengadakan lomba yang lainnya seperti melaksanakan pertukaran siswa, terus menghayati dan mampu menyanyikan lagu nasional. Ini juga dalam rangka pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah kita juga setiap hari Senin, makanya Bapak berharap bahwa kalian nanti setelah menjadi pengurus OSIS, kalian harus mampu untuk memberi suri toladan kepada teman-teman kalian, terutama kaitannya dengan hal-hal yang tadi seperti lagu Indonesia Raya itu biasa dilaksanakan di setiap tata upacara bendera. Jangan sampai sekarang OSIS tidak hafal lagu Indonesia Raya. Jangan sampai juga begitu mau upacara OSISnya masih leha-leha gitu kan. Padahal OSIS ini adalah selaku motor penggerak dalam kegiatan organisasi yang ada di sekolah, termasuk juga tata upacara bendera. Yang berikutnya adalah pembinaan kepribadian dan budi pekerti. Ini kaitannya dengan dulu ada yang disebut dengan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengembangan Pancasila. Melaksanakan tata krama pergaulan. Bagaimana kalian mungkin bisa bergaul dengan orang-orang yang baik dengan teman-teman kalian. Kalaupun mungkin teman kalian ada yang mungkin pergaulannya beda, bisa kita ajak kepada hal yang lebih positif lagi. Yang berikutnya adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran rela berkorban dengan jalan melaksanakan perbuatan amal untuk meringankan beban tadi, dalam rangka santunan-santunan, dalam rangka partisipasi dalam bencana. Itu juga adalah kaitannya dengan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga pembinaan pendidikan tentang pendahuluan bela negara. Yang berikutnya adalah pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara, kaitannya dengan tata tertib sekolah. Alhamdulillah Sanawiyah atau MTSN 5 Kuningan sudah memiliki apa yang disebut dengan protap. Protap itu adalah merupakan barometer tentang sikap dan tingkah laku siswa dalam kegiatan
baik di sekolah ataupun di luar sekolah, khususnya di sekolah ini. Nah, karena dengan protap itu setiap pelanggaran itu ada poinnya, dan setiap pelanggaran itu dijumlahkan, manakala sudah mencapai 300 poin maka siswa tersebut akan mendapat teguran atau peringatan. Untuk selanjutnya adalah program pembinaan kepribadian budi pekerti luhur. Jadi kalian harus bersikap ya sopan santun, hormat terhadap guru, terhadap yang lebih tua daripada kalian, hormat juga terhadap yang ada posisi di bawah umurnya, di bawah kalian. Ini adalah dalam rangka meningkatkan sikap hormat siswa terhadap orang lain, baik orang tua, guru, dan tentunya di sekolah ada teman-teman kalian. Untuk berikutnya adalah pembinaan tentang berorganisasi ya, pendidikan ini politik dan kepemimpinan. Di antaranya memantapkan dan mengembangkan peran serta siswa di dalam OSIS tadi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi kalian harus melaksanakan tugas nanti di dalam OSIS itu sesuai dengan tupoksinya. Ya, contohnya di situ ada Sekbid 1, otomatis melaksanakan kegiatan Sekbid 1, Sekbid 2, Sekbid dan berikutnya. Ini membentuk kelompok belajar ya berdasarkan tadi keamanan, kebersihan, ketertiban ya. Itu juga tugas daripada OSIS adalah membentuk kelompok-kelompok belajar, di mana di setiap kelas itu sebetulnya sudah dibuat oleh wali kelasnya masing-masing kelompok belajar. Di sini adalah OSIS untuk bagaimana cara meningkatkan kelompok belajar ini bisa berfungsi di setiap kelas masing-masing. Tentunya koordinasi dengan wali kelas. Dan berikutnya juga adalah melaksanakan latihan kepemimpinan siswa seperti ini ya. Dan alhamdulillah untuk tahun-tahun sekarang ini adalah LDK dilaksanakan setelah melaksanakan pemilihan pengurus gitu ya, pemilihan pengurus baru diadakan LDKS. Jadi sehingga yang ikut LDKS itu adalah hanya siswa-siswa yang akan jadi pengurus di OSIS ini. Dan berikutnya adalah mengadakan forum diskusi ilmiah ya. Dan ini adalah juga pembelajaran bagi kalian semuanya, baik di kelas ataupun mungkin di luar kelas, lalu mengadakan diskusi-diskusi atau forum-forum ilmiah yang bisa meningkatkan kemampuan kalian, kecerdasan kalian, dan pengetahuan kalian. Dan berikutnya adalah mengadakan media komunikasi. Nah, seperti alhamdulillah di MTS juga sudah terbiasa melihat kalian pengurus yang lama itu bikin buletin lah atau mading ya, istilahnya majalah dinding, yang dimana setiap momen yang ada di sekolah ini selalu diapresiasikan di dalam mading tersebut. Contohnya menghadapi kegiatan keagamaan Isra Miraj, nah, kalian menempelkan materi-materi yang berkaitan dengan Isra Miraj gitu. Kaitannya mungkin dalam rangka Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, kalian juga menempelkan atau membuat karikatur-karikatur tentang Hardiknas. Ini sudah mulai berjalan dan mudah-mudahan ini juga bisa tetap dipertahankan oleh calon pengurus OSIS yang baru. Yang berikutnya adalah mengorganisir suatu pementasan atau bazar ya. Ya, bazar ini adalah bagian dari Sekbid 5. Ini adalah mengadakan bazar di mana kalian juga adalah kerjasama dengan mungkin guru-guru ataupun mungkin usaha-usaha lain yang bisa terlaksananya bazar tersebut. Contohnya kita pernah melaksanakan bazar kaitannya dengan sekolah-sekolah yang merekrut siswanya dari MTS Dharma ini. Kita sudah melaksanakan tahun kemarin ya, dan alhamdulillah setiap tahun kita laksanakan. Yang berikutnya adalah pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Nah, alhamdulillah juga di MTS Dharma ini ada yang disebut dengan ekskul hidroponik, dan ini juga di dalamnya adalah dalam rangka pembinaan siswa terhadap bagaimana cara
membuat hidroponik, bagaimana cara mengurus hidroponik, dan bagaimana hasil dari hidroponik ini dijual, baik itu ke perorangan ataupun mungkin ke warung-warung. Nah, ini adalah dalam rangka kewirausahaan, ya, mendidik anak untuk belajar meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Terus juga meningkatkan usaha keterampilan tangan. Nah, ini juga biasa dilakukan oleh guru-guru keterampilan, ya. Guru-guru keterampilan membuat keterampilan tangan dari hal-hal yang tadinya tidak bermanfaat atau limbah menjadi bermanfaat. Contohnya dari bekas minuman, ya, baik itu yang botol ataupun yang gelas, itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang mungkin bisa positif, bisa bermanfaat, dan syukur kalau ada daya jualnya. Dan berikutnya adalah meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan. Ini juga OSIS adalah harus ikut bertanggung jawab terhadap perpustakaan yang ada di MTs Dharma ini. Jadi bukan hanya pembina atau pengurus guru yang bagian perpustakaan ataupun Gunung TU, tapi bagaimana siswa ini juga ikut mengelola perpustakaan ini, sehingga perpustakaan ini adalah menjadi satu kebanggaan dan menjadi sebuah sumber ilmu yang bisa digali dari perpustakaan itu, sehingga dapat meningkatkan wawasan siswa baik di bidang pelajaran ataupun di bidang-bidang yang lain. Yang berikutnya adalah pembinaan kesegaran jasmani. Nah, ini meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan sekolah. Alhamdulillah, ya. Ini tentunya kaitannya dengan guru olahraga. Kalian juga OSIS harus ada kerjasama dengan guru olahraga kaitannya dengan bagaimana cara meningkatkan kesegaran jasmani ini di samping juga prestasi. Dan alhamdulillah MTs Dharma ini sudah memiliki beberapa prestasi di bidang olahraga. Memelihara keindahan, ya, kebersihan sekolah. OSIS juga harus bertanggung jawab dalam memelihara, jangan hanya mengandalkan pengurus sekolah. OSIS ini juga harus bisa mengedukasi kepada teman-teman kalian, memberi contoh bahwa nih, kalaupun kalian habis makan atau habis bekas makanannya itu adalah dibuang ke tempat sampah, bukan seenaknya dilempar baik di kelas ataupun mungkin di teras, bahkan mungkin di halaman. Nah, ini OSIS harus bisa memberi motivasi kepada teman-teman kalian dan melaksanakan usaha kesehatan sekolah. Alhamdulillah, ya, di Sanawiyah juga sudah ada yang disebut dengan Eskul UKS, ya, atau yang kaitannya dengan UKS yaitu PMR, ya, PMR. Sini alhamdulillah sudah ada PMR, dan itu ada dalam rangka meningkatkan usaha kesehatan sekolah, ya, melalui Palang Merah Remaja. Melaksanakan pemeliharaan keindahan, sudah meningkatkan kesehatan mental, ya, kesehatan mental, ya, otomatis tentunya dengan kita melaksanakan sholat berjamaah bareng, baik wajib maupun sunahnya, terus menyelenggarakan kantin sehat, ya. Alhamdulillah kita juga sudah punya koperasi, dan OSIS punya kewenangan ikut berkiprah di dalam koperasi tersebut, bagaimana cara meningkatkan daya jual kepada anak-anak, sehingga yang akhirnya ada lebihnya dari koperasi tersebut dan bisa meningkatkan SHU, ya, untuk siswa juga ini. Yang berikutnya adalah pembinaan persepsi dan apersepsi dan kreasi seni dalam rangka mengembangkan wawasan. Ya, alhamdulillah di kita juga ada yang disebut dengan eskul vokal, ada bahkan setiap 1 bulan sekali ada yang disebut dengan kreasi seni. Nah, ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh MTSN Dharma ini dalam rangka pembinaan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Baik itu seni karawitan, alhamdulillah peralatannya seperti peralatan degung dan sebagainya sudah punya, bahkan peralatan dari tradisional sampai kepada modern, ya, kita punya. Tinggal bagaimana OSIS ini adalah bekerjasama dengan pembina kesenian masing-masing ikut memberdayakan peralatan tersebut. Dan berikutnya adalah menyelenggarakan sanggar berbagai macam seni, ya, kreasi seni, pementasan, pameran berbagai macam hasil kreasi siswa, sehingga ini adalah
menjadi daya tarik dan menjadi satu motivasi untuk kalian belajar dan terus belajar di MTS Dharma ini. Bapak kira cukup itu yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian, dan Bapak berharap bahwa bukan berarti OSIS yang dulu tidak baik, tapi kalian harus lebih baik daripada yang baik ya. Dan ini adalah harus menjadi motivasi bagi kalian, karena yang menjadi pengurus OSIS adalah orang-orang yang terbaik dari yang terbaik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.